Pada akhir abad ke-20, keberadaan orang Jawa di berbagai wilayah Indonesia bukanlah hal yang asing. Dari Sumatera hingga Papua, komunitas Jawa dapat ditemukan hampir di setiap daerah. Namun, bagaimana fenomena ini terjadi? Sejarah mencatat bahwa penyebaran orang Jawa di seluruh Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang telah berlangsung selama berabad-abad. Salah satu faktor utama adalah program transmigrasi yang digalakkan oleh pemerintah sejak zaman kolonial Belanda hingga era Orde Baru. Pada masa penjajahan Belanda, program kolonisasi mulai diterapkan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Banyak keluarga Jawa dikirim ke Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi untuk membuka lahan pertanian. Program ini berlanjut setelah Indonesia merdeka dengan tujuan pemerataan ekonomi dan pembangunan daerah. Di sisi lain, faktor ekonomi juga memainkan peran penting. Pada akhir abad ke-20, kota-kota besar seperti Medan, Balikpapan, dan Makassar berkembang pesat, menarik banyak orang Jawa untuk merantau demi mencari pekerjaan. Budaya kerja keras dan mudah beradaptasi membuat mereka mampu bertahan dan berkembang di lingkungan baru. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga mendorong penyebaran orang Jawa. Ikatan kekeluargaan yang kuat membuat mereka cenderung mengajak saudara atau kerabat untuk ikut merantau. Seiring waktu, komunitas Jawa terbentuk di berbagai daerah, membawa serta tradisi dan adat istiadat mereka. Namun, bagaimana dampak dari penyebaran ini terhadap masyarakat setempat? Apakah keberadaan mereka diterima atau menimbulkan ketegangan sosial? Pada akhir abad ke-20, penyebaran orang Jawa di berbagai wilayah Indonesia semakin terlihat jelas. Tidak hanya di kota-kota besar seperti Medan, Balikpapan, dan Makassar, tetapi juga di pelosok daerah yang sebelumnya jarang tersentuh oleh perantau. Namun, keberadaan mereka tidak selalu berjalan mulus. Adaptasi dan interaksi dengan masyarakat setempat membawa berbagai dinamika sosial yang menarik untuk dikaji. Proses adaptasi mempertahankan tradisi di tanah baru. Orang Jawa dikenal dengan budaya yang kuat, terutama dalam hal bahasa, adat istiadat, dan sistem sosial. Ketika mereka menetap di daerah baru, mereka membawa serta warisan budaya ini, mulai dari tradisi gotong royong, kesenian wayang, hingga nilai-nilai keagamaan yang kental. Di beberapa daerah, seperti Lampung dan Kalimantan, komunitas Jawa membangun kampung-kampung khusus yang mempertahankan ciri khas budaya mereka. Misalnya, di Lampung, banyak desa transmigrasi yang tetap menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari, bahkan dalam beberapa kasus lebih dominan daripada bahasa daerah setempat. Namun dalam lingkungan perkotaan, adaptasi lebih cepat terjadi. Banyak perantau Jawa mulai mengadopsi bahasa dan kebiasaan masyarakat setempat demi mempermudah interaksi sosial dan ekonomi. Di Makassar misalnya, generasi muda keturunan Jawa mulai fasih berbahasa Makassar dan Bugis, sementara di Sumatera Utara, mereka terbiasa menggunakan bahasa Batak dalam kehidupan sehari-hari. Dinamika sosial, diterima atau ditolak. Keberadaan orang Jawa di berbagai daerah juga memunculkan beragam reaksi dari masyarakat setempat. Di satu sisi, mereka dikenal sebagai pekerja keras dan mudah beradaptasi, sehingga sering mendapat tempat dalam komunitas baru. Namun, di sisi lain, jumlah mereka yang semakin besar kadang menimbulkan kekhawatiran akan perubahan sosial dan ekonomi. Di beberapa daerah, terjadi ketegangan akibat perbedaan budaya dan perebutan lahan atau pekerjaan. Misalnya, di Kalimantan, konflik antara penduduk asli Dayak dengan pendatang Jawa sempat memuncak pada akhir abad ke-20 akibat persaingan ekonomi dan perubahan demografi yang pesat. Namun, di banyak tempat lain, integrasi terjadi dengan lebih harmonis. Perkawinan antara orang Jawa dan masyarakat setempat menjadi jembatan yang mempererat hubungan antar budaya. Selain itu, kontribusi orang Jawa dalam bidang pertanian, perdagangan dan pemerintahan daerah juga semakin memperkuat posisi mereka dalam struktur sosial di berbagai wilayah.
Dengan semakin kuatnya komunitas Jawa di perantauan, muncul pertanyaan besar. Bagaimana keberadaan mereka memengaruhi perkembangan budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia menjelang abad ke-21? Menjelang akhir abad ke-20, penyebaran orang Jawa di seluruh Indonesia telah membentuk realitas sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Keberadaan mereka bukan hanya sekadar fenomena migrasi, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak ekonomi. Peran dalam pembangunan nasional. Salah satu kontribusi terbesar orang Jawa dalam perantauan adalah di sektor ekonomi. Di daerah-daerah transmigrasi seperti Sumatera dan Kalimantan, mereka menjadi tulang punggung dalam pengembangan lahan pertanian dan perkebunan. Program transmigrasi yang didukung pemerintah berhasil mengubah banyak daerah yang sebelumnya kurang produktif menjadi pusat pertanian dan perkebunan yang berkembang. Di perkotaan, orang Jawa banyak terlibat dalam sektor perdagangan dan jasa. Kota-kota seperti Medan, Balikpapan, dan Makassar menyaksikan pertumbuhan komunitas perantau Jawa yang menjadi pengusaha, pedagang pasar, hingga tenaga kerja industri. Kehadiran mereka mempercepat urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi, meskipun juga menghadirkan tantangan seperti ketimpangan sosial dan persaingan ekonomi dengan penduduk asli. Dampak sosial dan budaya. Akulturasi dan identitas penyebaran orang Jawa juga membawa perubahan sosial dan budaya di banyak daerah. Beberapa daerah mengalami akulturasi budaya yang harmonis, di mana tradisi Jawa bercampur dengan budaya lokal. Misalnya, di Sumatera Selatan, budaya Jawa berpadu dengan budaya Melayu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bahasa, kesenian, dan kuliner. Namun, di beberapa tempat lain, perbedaan budaya kadang menjadi pemicu ketegangan sosial. Keberadaan komunitas Jawa yang besar di daerah tertentu memunculkan kekhawatiran akan hilangnya identitas budaya lokal. Meski begitu, dalam banyak kasus, perantau Jawa tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat dengan tetap menghormati adat dan kebiasaan lokal. Di sisi lain, penyebaran ini juga menimbulkan pertanyaan tentang identitas generasi muda keturunan Jawa di luar Pulau Jawa. Banyak dari mereka yang mulai meninggalkan bahasa dan tradisi Jawa, mengadopsi budaya daerah tempat mereka tinggal. Fenomena ini menimbulkan perdebatan. Apakah mereka masih bisa disebut orang Jawa, ataukah mereka sudah menjadi bagian dari masyarakat setempat sepenuhnya? Dampak politik. Pengaruh dalam kebijakan pemerintah. Keberadaan orang Jawa yang merata di seluruh Indonesia juga memberikan dampak politik. Sejak era Orde Baru, banyak kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pemerataan pembangunan nasional dengan menempatkan tokoh-tokoh Jawa dalam posisi strategis, baik di tingkat daerah maupun nasional. Namun, dalam beberapa kasus, dominasi orang Jawa dalam pemerintahan daerah menimbulkan sentimen dari kelompok lokal yang merasa terpinggirkan. Hal ini memunculkan tuntutan desentralisasi kekuasaan yang semakin menguat menjelang akhir abad ke-20. Pada akhirnya, penyebaran orang Jawa di seluruh Indonesia merupakan fenomena yang tak terhindarkan dan telah menjadi bagian dari sejarah bangsa. Mereka tidak hanya menyebar secara geografis, tetapi juga turut membentuk wajah Indonesia yang kita kenal saat ini. Menjelang akhir abad ke-20, penyebaran orang Jawa di seluruh Indonesia telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, di balik kontribusi mereka dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik, ada pula tantangan yang harus dihadapi. Perubahan zaman, dinamika sosial, serta kebijakan pemerintah turut memengaruhi posisi mereka dalam masyarakat Indonesia yang semakin berkembang. Tantangan identitas dan asimilasi budaya seiring dengan semakin lamanya komunitas Jawa menetap di luar Pulau Jawa, proses asimilasi budaya tak terhindarkan. Generasi pertama perantau masih mempertahankan budaya Jawa dengan kuat, tetapi generasi berikutnya mulai mengalami pergeseran identitas. Di kota-kota besar seperti Medan, Balikpapan, dan Makassar, anak-anak keturunan Jawa tumbuh dengan budaya lokal yang lebih dominan.
Mereka berbicara dalam bahasa daerah setempat, mengadopsi kebiasaan sosial yang berbeda dari leluhur mereka, dan dalam beberapa kasus, bahkan mulai meninggalkan nilai-nilai budaya Jawa yang diwariskan. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran di kalangan orang tua dan tokoh masyarakat Jawa yang ingin mempertahankan warisan budaya mereka. Namun di sisi lain, ini juga menjadi bukti bahwa orang Jawa telah benar-benar menjadi bagian dari Indonesia yang lebih luas, bukan lagi hanya sebagai pendatang, tetapi sebagai warga negara yang terintegrasi dengan budaya setempat. Dinamika ekonomi dan persaingan di era modernisasi pada akhir abad ke-20, Indonesia mengalami gelombang industrialisasi dan urbanisasi yang pesat. Hal ini membuka peluang bagi komunitas Jawa untuk berkembang di berbagai sektor ekonomi, tetapi juga menghadirkan tantangan baru. Banyak orang Jawa yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian harus beradaptasi dengan perubahan ekonomi yang menuntut keterampilan di bidang industri dan jasa. Mereka yang tinggal di daerah perkotaan harus bersaing dengan penduduk asli dan pendatang dari daerah lain untuk mendapatkan pekerjaan dan akses ekonomi yang lebih baik. Di beberapa daerah, ketimpangan ekonomi mulai terasa. Ada kelompok perantau Jawa yang berhasil mencapai kesuksesan ekonomi, tetapi ada pula yang tetap berada dalam kondisi sulit. Konflik sosial akibat ketidaksetaraan ekonomi sesekali muncul, memperlihatkan tantangan dalam integrasi ekonomi masyarakat Jawa dengan penduduk setempat. Perubahan politik dan kebijakan pemerintah. Di penghujung abad ke-20, Indonesia memasuki masa perubahan politik yang signifikan. Rezim Orde Baru yang selama puluhan tahun mendukung program transmigrasi mulai mengalami krisis legitimasi. Kebijakan-kebijakan yang sebelumnya mendorong penyebaran orang Jawa ke seluruh Indonesia mulai dipertanyakan, terutama oleh kelompok-kelompok yang menginginkan desentralisasi kekuasaan. Di beberapa daerah, muncul sentimen anti pendatang yang dipicu oleh ketimpangan sosial dan dominasi politik. Hal ini memunculkan tantangan bagi komunitas Jawa dalam mempertahankan eksistensi mereka di daerah-daerah yang mereka tempati selama puluhan tahun. Namun, di sisi lain, perubahan politik juga membuka peluang bagi generasi muda keturunan Jawa untuk berkontribusi lebih besar dalam kepemimpinan lokal dan nasional. Mereka yang telah berintegrasi dengan masyarakat setempat memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin yang dapat menjembatani perbedaan budaya dan membangun persatuan dalam keberagaman.